Halo guys, kenalin aku Emma Vina dari Ikatan Mahasiswa UPU Timur. Oke, jadi tema podcast kali ini organisasi cepat dapat kerja. Benarkah? Oke, jadi di sini aku ditemani oleh Kak Angga Alfian, SHMH. Beliau ini adalah seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Bandar Lampung dan advokat PRI. Benarkah? Benar. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk saya ini baik kan, nggak tahu kok besok. Selain sibuk jadi dosen, aktivitas lainnya apa aja? Karena saya bergabung di salah satu kegiatan alumni, kemudian dosen-dosen yaitu pengabdian beracara di Pradi. Unitnya ada di BKBH, Biro Bantuan Konsultasi Bantuan Hukum. Kalau boleh tahu riwayat pendidikannya di mana aja? Saya lahir di UPU Timur. SD Negeri 1 Tugumulyo, kemudian SMP Negeri 3 Bangsa Negara, kemudian SMA Negeri 1 Blitar, kalau nggak tahu sekarang namanya berubah mungkin ya. Kemudian setelah lulus SMA 2009 itu melanjutkan kuliah. Saya kuliah di Lampung karena saya nggak mau sama teman-teman saya banyak yang di Palembang, tapi saya ngambil di Lampung biar suasana baru lah. Di S1 di Fakultas Hukum UBL, lulus di 2013, kemudian saya merantau dulu sampai di 2014 saya melanjut S2 di Undip di Fakultas Hukum juga di Universitas Diponegoro di Semarang. Gitu. Oke, dulu aktivitas organisasinya apa aja? Di SMA saya jadi ketua di drum band, kemudian ikut juga di organisasi Hujan Gadis UPU Timur, itu masuk di 2008 karena saya salah satu finalisnya dan double winner. Kemudian organisasi kuliah saya ikut beberapa organisasi di luar, misalnya penggiat hidup sehat dan sebagainya. Sampai di S2 saya salah satu member di salah satu produk kesehatan, kemudian ikut di bidang kesadaran untuk kesehatan di Semarang. Itu saya salah satunya penggiat anti rokok, itu organisasi yang nasional. Kemudian setelah lulus S2 kuliah, bekerja organisasi sangat-sangat banyak. Saya masuk di Pradi, di advokat Pradi, advokat AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Kemudian ikut di Kadin, itu organisasi di bidang usaha. Di situ kita masuk. Kemudian karena ada kesadaran beberapa, karena kita mayoritas Muslim, saya juga masuk di MUI Bandar Lampung. Kemudian banyak lagi organisasi yang cukuplah untuk kita mengembangkan diri. Masya Allah, banyak banget. Oke Kak, aku mau nanya nih, bagaimana menurut pendapat Kak Angga jika ada orang yang mengatakan kalau ikut organisasi itu dapat mengganggu proses perkuliahan kita? Tidak ada. Jadi ikut organisasi di kuliahan, di SMA ataupun di bidang setelah kuliah itu tuh tidak ada namanya mengganggu waktu dan sebagainya. Kenapa? Karena satu, kita sebagai manusia harus pintar-pintar untuk memanajemen waktu gitu. Jadi tidak ada alasan kita ikut organisasi kemudian mengganggu, tidak gitu loh. Karena nggak ada orang kuliah itu dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, itu tidak ada. Pasti ada ruang kosong lah di situ, itu untuk diwajibkan untuk ikut organisasi. Itu sangat-sangat penting. Jadi kalau orang bilang mengganggu kuliah dan sebagainya itu sangat-sangat salah. Gitu. Apakah organisasi saat itu membawa Kakak sampai ke titik ini? Iya, sangat-sangat banyak membantu. Kenapa? Karena kita punya teman-teman. Salah satu manfaat dari organisasi adalah kita punya ilmu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa? Karena kita belajar dari organisasi.
Misalnya kita mengungkapkan keinginan kita, kemudian mengungkapkan pikiran kita, kemudian kita berdiskusi dengan orang lain, apa sih sebaiknya bagaimana, itu adalah di organisasi. Bagaimana kita kalau nggak ikut organisasi itu tidak akan keluar pikiran itu, tidak akan kemudian mengkonsep pikiran kita seperti apa itu. Kalau tidak berorganisasi juga tidak akan berkembang, apalagi sebagai mahasiswa. Oke, lanjut. Menurut Kak Angga, apa pencapaian itu berpengaruh pada organisasi saat ini? Untuk pencapaian, iya. Jadi pencapaian diri sendiri ya. Iya. Pencapaian diri sendiri sangat-sangat berpengaruh gitu. Misalnya kita akan apa yang kebiasaan kita atau ilmu yang kita dapatkan, kita individu saya adalah saya akan sharingkan kepada teman-teman di organisasi itu, supaya organisasi itu berkembang, kemudian mengkader kader-kader yang lebih baik lagi. Salah satunya sebagai mahasiswa yang peduli terhadap lingkungannya, bahwa saya sendiri misalnya di bidang hukum itu akan memberikan sedikit pengetahuan saya yang saya tahu, yang saya mengerti, akan berbagilah dengan teman-teman di organisasi, misalnya sekarang di Ikamokut gitu loh. Kemudian saya juga inginlah berpartisipasi teman-teman di Ikamokut untuk kita misalnya sosialisasi tentang sadar hukum di area mahasiswa gitu. Itu sangat-sangat perlu gitu. Jadi cukup sekian Kak tanya jawabnya. Oke. Terima kasih atas informasi dan sharing-sharing hari Yeah. ini. Kami dari Ikatan Mahasiswa Akut Timur, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya Indri Bagari, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.